lagi bersama saya Huan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya lagi ada di kawasan Kota Tua nih. Tapi bukan Kota Tua yang biasanya banyak orang ngumpul. Akan dibawa kemana kira-kira? Yuk ikutin terus bersama saya. Hari ini saya akan explore kawasan Kota Tua Gudang Timur. Ya, ada di mana itu? Ikutin terus perjalanannya. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung, dan untuk yang sudah subscribe terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk like, untuk komen, untuk subscribe terus, dan di-share ke teman-temannya ya. Jadi ikutin terus perjalanannya bersama Klub Tukang Jalan. Menara Syah Bandar ini sebagai titik poin pernah menjadi titik 0 kilometernya Jakarta waktu itu ya, pada zaman Belanda. Jadi ini kita berdiri di atas jembatan sungai, jalur transportasi utama dari kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa mengarah ke Kota Batavia. Jadi dulu transportasinya belum ada lewat darat. Jadi mereka kalau loading barang atau kirim barang dari Pelabuhan ke Batavia itu menggunakan kapal. Nah, mereka melalui jalur sungai ini. Dan sungai ini anak kali dari Sungai Ciliwung. Jadi kalau sebelah sini, sebelah kanan saya, itu masih ada benteng asli yang di bawah itu benteng aslinya benteng Batavia waktu itu. Betul. Jadi dulu kita di bawah, dan itu yang ada lubang-lubang kecil itu jendela. Ya. Ya itu udah nggak ada, cuma sisa ini saja, sama nanti ada lagi yang nanti di benteng di dekat Gudang Timurnya. Gitu. Nah, kalau yang bangunan di depan kita itu yang ada di kayak rumah gitu ya, gedung itu dulu sebutannya kampung, bukan kampung, pasar ikan, sorry. Jadi itu pasar ikan, dan itu ada bekas penyangga untuk jembatan dari daratan ke arah pulau. Jadi itu kayak bentuk pulau kecil dulunya. Ya, bentuknya heksagonal kurang lebih kira-kira gitu. Dan Menara Syah Bandar, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah salah satu menara tertinggi di Batavia waktu itu. Tingginya sekitar 12 meteran gitu ya. Tapi sekarang miring. Jadi kalau tadi teman-teman lihat dari depan itu, dia kan agak miring ya. Karena memang jalan fondasi bagian sebelah sini itu tanahnya labil gitu ya. Dan ini dibangunnya tahun 1839, fungsinya untuk memantau atau untuk kontrol lalu lintas si perahu tadi. Gitu ya. Jadi untuk lalu lintas perahu yang dari pelabuhan ke arah Kota Batavia, mereka ngontrol. Jadi kayak bea cukai. Nanti yang keluar ada berapa perahu dicatat, ada yang masuk berapa perahu, dan yang jaga itu, yang ngurusin biasanya orang-orang lokal. Jadi dipekerjakan gitu ya, sebutannya dengan sebutan demang. Gitu. Dan di dalam ada yang pernah naik ya? Pastinya udah sih. Di dalam itu juga ada beberapa koleksi yang teropong lah, lukisan lah, terus ada juga dari orang Cina atau keturunan orang Cina yang mereka mendarat pertama kali di Batavia. Itu berbentuk batu gitu aja, dan itu menjadi salah satu koleksi yang ada di Menara Syah Bandar. Museum Bahari ini itu juga adalah gudang, tapi ini adalah gudang bagian barat gitu ya. Nah, nanti kita akan ke bagian gudang timur karena sebelah sini timur, bagian timurnya gitu. Dan kalau ada menara dua itu, tower masjid, itu namanya Kampung Luar Batang. Ada yang pernah ke sana? Pernah? Ya, Kampung Luar Batang ini juga itu kenapa disebut Kampung Luar Batang? Karena di luar benteng Batavia. Batangannya maksudnya adalah bentengnya gitu. Nah, itu kampungnya di luar benteng tersebut gitu. Dan sekarang menjadi salah satu tempat yang dikeramatkan karena ada salah satu sosok yang dihormati gitu ya. Ya, kita ada di daerah sini. Daerah sini ya. Jadi semua benteng yang sekarang ini nggak ada. Ya, yang mungkin yang sini yang masih tersisa. Ada tersisa, nanti kita lihat. Nah, sungainya ini yang sungai tadi saya bilang, sungai besar yang arah ke arah Bogor itu, Kali Ciliwung. Gitu. Nah, ini pelabuhannya di sini. Kalau ini ada yang tahu ya? Jembatan Kota Intan, jembatan yang setelah jembatan ini ada jembatan di sana. Itu jembatan Kota Intan. Jadi kanan kiri terus di atas ini rata-rata ya dulu pertanian. Dan yang tinggal di sini kebanyakan orang-orang Eropa atau orang-orang Cina yang dia punya status sosial. Jadi ini bagian gudang sebelah sini. Sebelah sini banyak gudang.
sampai sekarang pun kalau misalkan kita ke belakang Museum Bahari itu masih ada gudangnya. Tapi bangunannya bukan apa namanya batu bata, tapi kayu, rumahnya kayu gitu. Jadi cuma masih berdiri sampai sekarang, masih ada. Cuman nggak, itu bukan yang kelola, kayak bukan pemerintah karena tidak diperbaiki atau tidak direnovasi gitu ya, tapi masih berdiri, ada sekitar 6 atau berapa bangunan gitu ya, bangunan gudang, tapi kayu. Kawasan pinggir kali ini Kampung Tongkol, ada pernah dengar nggak namanya Kampung Tongkol di Jakarta? Nah ini di sini, cuma sekarang ya diganti namanya. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat di situ di gapurannya ada tulisannya Kampung Kakap, diganti gitu ya. Tapi dulu orang nyebutnya di sini Kampung Tongkol dan sejak 2015. Dan ini juga kawasan yang waktu itu mau di relokasi atau direvitalisasi gitu ya, direlokasi lebih tepatnya sih. Cuman warganya menolak gitu ya, sama seperti yang lain. Tapi kalau di sini dikasih apa ya namanya, kayak dispensasi, dan mereka melakukan diskusi antara warga dan pemerintah gitu. Jadi kalau nanti kita lewat ke arah sana gitu ya, banyak rumah-rumah di sini sebetulnya ini kan pinggir kali, itu nggak boleh gitu ya. Cuman mereka sudah di sini sudah puluhan tahun tinggal. Kalau misalkan mau dipindahkan, mereka juga udah nggak mau. Akhirnya punya kesepakatan antara pemerintah dan warga, karena salah satu warga yang punya inisiatif, gimana kalau misalkan kita tetap di sini tapi nggak apa-apa lah rumahnya dipotong gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat dari ujung sini ke sana, itu rumahnya pendek-pendek, mungkin hanya sekitar berapa meter ke belakang gitu ya. Karena kan belakang tuh bagian kawasan cagar budaya, jadi nggak boleh dimundurin ke sini, maju ke kali. Nah kalinya mau di normalisasi, mau di seperti semula gitu. Jadi dulu banyak rumah-rumah yang masuk ke kawasan sini, ke arah pinggiran kali. Nah itu sama pemerintah disarankan kalau misalnya kalian mau pindah gitu, karena ini mau dinormalisasikan gitu. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka punya kesepakatan, ya udah nggak apa-apa kita di sini, dan dengan syarat rumahnya harus dipotong. Jadi ya kayak misalkan itu betul. Jadi sekarang mereka lebih banyak ke atas bangunannya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur gitu. Ada malah yang mungkin setengah dari rumah yang sudah mereka bangun waktu itu ya nggak ada sama sekali atau hilang sama sekali. Nanti di bagian sana mungkin ada ya. Jadi sepanjang jalur ini dari ujung sini sampai ke sana itu mereka kesepakatannya seperti itu. Dan kawasan sini, Kampung Tongkol ini menjadi kawasan percontohan untuk kawasan urban gitu ya, yang didanai oleh UNHCR sama dari kelompok atau komunitas, saya lupa nama komunitasnya, itu dari Universitas Indonesia tentang arsitektur tata kota atau apalah, saya lupa gitu ya. Itu di tahun 2015. Jadi per keluarga tuh dapat kayak suntikan dana gitu ya, jadi untuk memperbaiki rumahnya. Dan malah bukan benteng ini yang tadi kita lewatin tuh, dari ini kan sungainya ya, sebelah sini nih. Sorry, ini yang sebelah sana, kita kesini nih tadi. Nah benteng ini masih ada yang ini. Dulunya bentengnya kayak gini kan, selimpat yang tadi saya kasih lihat gambar. Boleh aja ini, yang tadi saya kasih lihat gambarnya. Itu kan bentengnya jelas ya. Yang ini nih, 4, itu kan. Itu benteng pertama yang dibangun sama si VOC. Terus kemudian bangun lagi untuk memperluas kawasan sini. Nah, yang benteng 4 ini disebutnya kan Bastion Schönbrunn. Jadi itu dari kawasan yang Menara Bandar situ. Ada 4 pojokan ya. Pojokan ini namanya bastion-bastion gitu ya. Ada 4 bastion. Jadi kayak tempat security atau tempat keamanan lah gitu, pos keamanan. Nah setiap posnya ini ada nama-namanya masing-masing. Jadi ngambil dari nama batu mulia. Ada safir, ada ruby, terus ada emerald, terus diamond. Nah diamond itu yang sekarang jadi jembatan Kota Intan. Tuh, jadi asal mulanya itu jembatan Kota Intan disebutnya Kota Intan karena dari sebutan diamond itu. Jadi ada 4 pojokan. Gitu. Dan sungainya ini tadi bata-bata yang ini yang tersisa ini, yang tadi yang kita lihat ini di sini. Jadi dulu benteng. Jadi kalau mereka ada tentara luar gitu ya, Mataram atau Demak atau Cirebon mau ke sini ngelawan VOC,
harus melewati sini. Dan di sini konon adalah bagian timurnya ini kawasan yang paling sangat mudah celahnya untuk dimasuki sama tentara-tentara lokal gitu ya, karena lebih mudah aja, karena tidak disangka itu bagian timur tuh, mereka akan berpikir hanya bagian dari utara saja, bagian dari pelabuhan. Iya, dan dulu bentengnya belum pakai batu bata, awalnya pakai yang kayu kayak di film-film zaman dulu gitu ya. Membentengi ya kayak gitu, runcing-runcing gitu. Dan juga pernah ada satu peristiwa peperangan juga antara tentara Mataram dan VOC gitu ya. Karena kehabisan amunisi orang lokalnya itu gitu ya, tapi cari akal gimana caranya. Jadi mereka menggunakan kotoran manusia untuk melawan, bisa masuk ke dalam gitu ya. Makanya pernah disebut Jakarta itu atau Batavia kota tai. Mohon maaf ya. Itu jadi ada sebutan itu. Jadi itu mereka menggunakan itu. Jadi untuk gimana cara dia bisa masuk ke dalam untuk merobohkan pertahanan mereka gitu, karena kehabisan amunisi dari si orang-orang tentara lokalnya, mereka menggunakan batu, menggunakan kotoran gitu, begitu. Pernah ada yang namanya Amsterdam Gate. Amsterdam Gate. Jadi itu pintu atau gerbang Amsterdam, gerbang Amsterdam namanya. Bentuknya kayak gini, dulu seperti ini, dan segede lebar lah ya bentuk ininya. Bentuknya lebar, dan lama-lama dibuang ininya, kanan kirinya, karena untuk keperluan jalan-jalan. Ini posisinya ada di sini, ya. Karena di belakang stasiun, di depan stasiun, rel kereta. Jadi rel kereta itu kan, kereta tuh dibangunnya 18 sekian kan, sama si siapa, tapi belum ada jalur yang ke sini. Jalur ke sini itu 19-an, 1900-an gitu ya. Kalau ini 1740 sekian dibangunnya Amsterdam ini. Untuk sebagai gerbang utama lewat jalan darat. Tadinya lewat air tuh, lewat jalan darat ke arah itu tuh Museum Sejarah Jakarta. Itu kan kantor gubernur. Jadi untuk lebih kayak estetik aja gitu ya. Tapi lama-kelamaan dibuang kanan kirinya. Bisa dibayangkan sekeren ini ya dulu gitu ya. Dan semakin kesini tahun 80-an sih, 60-an sekian gitu ya, mau 70-an tuh akhirnya dihilangkan semua. Karena dulu ada jalur tram juga sebetulnya ke sini. Kayak gini. Kawalan berwarna kelihatannya ya. Jadi ada jalur tram, ada jalur kendaraan dulunya gitu ya. Cuman kan semuanya dihapuskan. Tramnya nggak ada, ininya juga nggak ada. Ini lama-lama nggak ada kan, dihilangkan. Ya, setelah dibuang, jadi untuk transportasi darat pakai kuda. Baru setelah itu bikin tram, pakai uap, pakai kuda, pakai uap, gitu, terus pakai listrik. Terus akhirnya dibuang sama sekali. Gitu, dan ini di sini posisinya, di daerah sini. Kalau ke sana kan teman-teman mungkin tahu ya, ke jembatan kota itu bagus banget menurut saya gitu ya, arsitekturnya bagus, terus masih berdiri kokoh. Namanya GeoWehry. Jadi dia perusahaan perdagangan atau ekspor impor juga dari tahun 1920-an. Gitu ya. Bangunan ini bangunan pusatnya yang di Batavia, tapi dia ada di beberapa kota lain juga, kayak di Padang. Nanti kalau teman-teman pergi ke Padang itu boleh cek kota tuanya di Padang, itu ada bangunan namanya GeoWehry, satu perusahaan gitu ya, satu nama perusahaan. Ada di Padang, ada di Cirebon, Cilacap, Banyumas, sama di Surabaya, ada di beberapa kota banyak gitu ya. Iya ya, pada selesai kayak gitu. Nah kalau ke situ itu udah stasiun Jakarta Kota pertama kali. Ini jalurnya tuh ya, yang sekarang jadi jembatan. Ini dulunya adalah jalur rel kereta dan stasiunnya ada di situ, yang sekarang jadi gudang-gudang itu. Itu dulu stasiunnya namanya North Batavia. Jadi stasiun pertama sekitar 18-an, 1800 sekian gitu ya. Dibangunnya baru, setelah itu dibangun yang baru yang sekarang kita kenal Jakarta Kota. Itu kan tahun 1929-an diresmikannya. Jadi sebelum pindah ke sana, stasiunnya di daerah sini, dan itu yang ada kayak pondasi ini dua di kali, itu dulu bekas
bantalan rel. Jadi kayak yang sebelahnya ada dua jalur semacam itu. Gitu. Jadi itu bekas relnya pun masih ada di situ, dan gudangnya atau stasiunnya ada di daerah sini. Ya kan waktu itu ada penambahan jalur. Jadi dulu waktu yang pertama kali ini dari sini tuh untuk ke arah Karawang. Nah yang di Batavia itu untuk ke Bogor. Jadi kayak tektokannya kurang inilah pas gitu, akhirnya dipindahkan semua ke sana. Yang di sini dibiarin aja gitu, dan lama-lama rusak atau hancur, terus dipakai gudang. Bahkan pernah ada cerita salah satu kereta kayak remnya belum itu sampai nembus ke benteng yang Museum Sejarah Jakarta ke situ. Ini jadi kita kalau misalkan ke sana itu kan gedung BNI ya, depannya kan Museum Sejarah Jakarta ke daerah situ gitu. Jadi dipindahkan ke sana karena memang untuk membuat jalur baru gitu, dan akan dipusatkan ke sana yang lebih besar lagi. Dan kan yang si Jakarta Kota Tua itu kan memang jadi salah satu stasiun terbesarnya waktu itu sebelum ya sesudah yang di sini dipindahkan, jadi dipusatkan ke sana semua. Ada sekitar 11 rel kan, 11 jalur lah yang di stasiun kota. Nah kalau di sini lebih kecil. Akhirnya teman-teman, perjalanan kita untuk tur Gudang Timur sudah selesai. Ini sudah jam 12 lewat, jadi untuk yang sudah ngikutin, yang sudah nonton, terima kasih. Jangan bosan-bosan, saya mengingatkan lagi. Untuk yang baru join, yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Dan udah yang subscribe, tolong terus subscribe terus ya. Jadi jangan lupa untuk like, di komen juga, di subscribe, dan boleh di share kalau ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu di perjalanan berikutnya bersama saya, Buans dari Klub Tukang Jalan. Dadah!